Selamat pagi Dokter Alvin. Selamat pagi. Apa kabar dokter, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Lagi sehat naik selalu ya dok jadi ya. sehat ya. Ya. Amin. Dokter, kita langsung saja bacakan pertanyaan pertama yang sudah kami pilih melalui Instagram. Ini ada dari @dewisma. Selamat pagi dokter, pada hari Senin pagi ketika saya bangun tidur, telinga sebelah kanan saya tiba-tiba berdenging dok. Saya sudah coba bersihkan telinga menggunakan cotton bud dan hasilnya saya mendengar kurang begitu jelas. Siangnya saya obati dengan obat tetes, setelah itu baru saya bisa mendengarkan dengan jelas. Ini kenapa ya dok? Apakah ada sesuatu di dalam telinga saya, lalu bagaimana cara memeriksanya? Silahkan dokter Alvin. Ya, makasih Mbak. Ini siapa itu Dewiska ya? Iya. Dewiska itu ya. Jadi memang biasanya kalau pada saat bangun tidur, misalnya itu telinga itu terasa ada denging, memang bisa saja pertama yang mesti kita pikirkan adalah keadaan tekanan pressure, penambahan tekanan ke dalam telinga pada saat tidur. Jadi apakah disebut sebagai gangguan fungsi daripada tuba. Misalnya kalau malam kan orang suka pilek ya, mampet hidungnya karena alergi sehingga menambah tekanan ke dalam telinga. Itu bisa saja menyebabkan jadinya denging Mbak jadinya. Okay. Nah pada saat itu, lalu setelah itu diberikan obat tetes, ternyata dia mendingan, perbaikan. Kalau kita bicara perbaikan, ada lagi ke lain hal lagi. Apakah memang itu ada kotorannya, yang kalau misal ditetes dia menjadi melunak, meskipun awal dia ketutup dulu, habis dia melunak dia agak sedikit terbuka. Okay. Nah, oleh karena itu, untuk melakukan pemeriksaannya, ya memang harus kontrol, gitu seperti itu. Karena kalau misalnya sudah kontrol, dilihat dari liang telinga sampai ke arah gendang telinganya. Nah, itu dilihat seperti itu. Artinya kalau berdenging setiap bangun tidur itu adalah hal yang wajar begitu dok? Kalau hal yang wajar memang tidak juga. Tapi hal ini sebenarnya kalau misalnya dengingnya itu terus-terusan, itu menjadi hal yang tidak wajar. Karena itu bisa terjadi sampai kelainan saraf, itu saraf di telinga. Apalagi secara mendadak. Tetapi kalau misalnya pada saat itu saja, nah itu difikirkan hal-hal yang tadi. Apakah misalnya ada kotoran atau serumen di dalam telinganya, ataupun masalah sampai gangguan fungsi tubanya itu tadi. Memang lebih baik sih memang harus dilihat, itu saja. Oke, berarti kalau berkelanjutan ini lebih baik untuk diperiksakan ke dokter begitu ya? Iya, memang. Untuk obat tetes ini sebenarnya tidak masalah. Kalau memang itu menimbulkan perbaikan, karena kan kalau misalnya kotoran kan akan melunakkan kan. Melunakkan, sedikit-sedikit keluar dengan proses misal menguap, mengunyah. Nah itu bisa saja tuh keluar sedikit-sedikit. Nah mungkin saja diperbaikan. Tapi sebaiknya kontrol. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Dok dari @moh.agilabian. Selamat pagi dokter, usia saya 25 tahun. Beberapa hari yang lalu saya membersihkan telinga menggunakan cotton bud yang agak tipis dok. Sehingga saya merasa ada kapas putihnya yang tertinggal di dalam telinga saya. Yang masuk ke telinga saya sedikit, tapi saya sudah mencoba untuk keluarkan dengan memasukkan air ke dalam telinga, namun usaha saya gagal dok. Bagaimana cara mengambil kapas cotton bud yang tertinggal di dalam telinga? Iya. Sampai ini Agilabian ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini masalah cotton bud ini klasik sekali ya, itu di poliklinik tuh sangat sering ya, sering banget tuh pasien datang dengan tertinggal cotton bud. Sebenarnya kalau memang ini di rumah ya, kalau menurut saya kalau di rumah ini kalau memang ada pinset dan kelihatan jelas hanya tertinggal di liang telinganya, kemungkinan bisa diambil, diekstraksi. Kalau memang di rumah. Tapi kalau misalnya itu cotton bud-nya ya terlalu dalam, ya memang ada ini ya, ada mesti effort untuk akhirnya mesti kontrol juga, akhirnya mesti ke kita juga jadinya. Memang di situ kan karena cotton bud itu kalau misalnya patahannya sampai mendekati gendang telinga kan itu berbahaya jadinya. Dan itu nggak bisa juga kalau diambil secara manual
di rumah kalau sudah sampai sedalam itu gitu. Mhm. Tapi berarti sebaiknya bagaimana dok? Ini juga memang sering terjadi kalau misalnya merasa telinganya kotor atau tidak enak begitu ya pendengarannya, Ya, sehingga kita mau tidak mau harus membersihkan sendiri begitu. Bagaimana baiknya agar tidak melukai diri sendiri begitu dok? jadi memang awalnya pakai krim sedikit, di cotton bud sih boleh, dibersihkan itu boleh dengan cotton bud, tapi ini kan tidak boleh sedalam itu, jadi hanya di liang depan liang telinga itunya saja dengan krim yang tipis, baby oil Oke. atau betadine. Nah itu kan kalau betadine apalagi mengurangi terjadinya itu kan antiseptik ya, antiseptik. Nah itu baik untuk menghindari lukanya. Sebenarnya ini yang jadi masalah adalah dikoreknya itu secara berlebihan. Nah itu menyebabkan luka kemana-mana, jadi terjadi infeksi, sehingga menyebabkan nyeri, bisa juga jadi demam juga. Nah itu seperti itu. Itu. Oke, itu dia yang penting ya untuk membersihkannya jangan sembarang harus pelan-pelan begitu dok ya? Iya, tidak terlalu dalam lah. Gitu. Tidak terlalu dalam. Oke, dokter kita akan jeda sejenak, tapi nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk melalui line interaktif di 021-5366-0500. Usai jeda, saudara kami masih akan kembali di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Oke, dokter ini sudah ada satu penelpon yang masuk, ada dari Pak Riwan di Tangerang. Silakan Pak Riwan. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Pak Riwan. Iya, Pak Dokter, saya umur 40 tahun, Pak. Iya. Saya sudah daftar untuk vaksin, Pak. Tapi saya kan punya alergi, Pak. Waktu pagi hari, saya sering bersin-bersin, Pak. Bersin-bersin ya, bersin ya. Terus nanti setelah 1-2 jam setelah bangun itu bersin-bersin hilang sendiri gitu, Pak. Ya. Itu kalau terkena dingin, hidung saya sering mampet, Pak, sampai susah bernapas gitu. Itu Betul. boleh nggak ya kalau divaksin itu, Pak? Ya. Oke, Dokter Alvin ada yang mau ditanyakan ke Pak Riwan? Kalau Ini sebenarnya kalau ditanya Mas jenis vaksinnya apa ya? Boleh saya tahu? ya kemungkinan sih AstraZeneca, Pak, Dok. AstraZeneca. Iya, kemungkinan, tapi belum tahu sih. Soalnya masih dalam daftar nunggu. Oh, daftar tunggu. Iya. Iya. Oke, sebelum ditanya dokter ada yang ingin sebelum dijawab ada yang ingin ditanyakan ke Pak Riwan? Enggak, cukup sudah. Oke, kita ada satu penelpon lagi dokter, ini biar sekalian ada dari Pak Agia di Bogor. Selamat pagi Pak Agia, silakan pertanyaannya Pak. Iya, selamat pagi. Ini Mbak sama dokter. Saya Agia, umur 23 tahun. Kan di tahun lalu itu sekitar bulan September itu kan saya ini ke rumah sakit kan. Saya pas ronsen itu sinusitis. Nah tapi sih kalau dibilangnya sinusitisnya belum parah. Nah udah berjalannya berobat sampai di bulan Maret itu saya kan ini minum obat terus. Nah kan sebenarnya kata dokter itu katanya sih kalau mampetnya kan masih sering pindah-pindah. Nah itu apakah masih pengaruh dari sinusitis apa enggak? Terus juga nih saya juga ya sih kalau secara pernapasan sih masih berjalan. Tapi kadang kalau saya kayak tutup hidung sebelah salah satu hidung nanti ada yang mampet ada yang enggak kayak gitu. Terus yang kedua kalau buat sinusitis sebenarnya itu sebenarnya masih bisa wajib divaksin apa emang yang untuk sinusitis gak bisa divaksin gitu aja sih kalau dari saya. Iya. Oke. Ada yang ditanya dokter? Ya kalau dari Mas Agia ini itu kalau pagi-pagi ada bersin-bersin nggak ya, mampet gitu seperti Pak Ridwan? Kalau dulu kalau tiap tidur mampet, pagi juga kan kalau kayak di rumah mampet, tapi kalau lagi aktivitas di luar, kalau sebelum itu kalau lagi di jalan sakit kepala gitu kan, terus juga hidung tapi langsung plong lagi gitu. Tapi kalau setelah saya udah minum obat berapa bulannya itu
Itu udah nggak sakit lagi, tapi kemarin sih kemarin kambuh lagi sakit kepalanya, tapi setelah dikasih antibiotik lagi udah nggak lagi kayak gitu, Dok. Ya, memang itu kalau mampetnya itu dua-duanya. Enggak, salah satu nanti pindah lagi. Oh, Tapi waktu berpindah. tapi pas di ronsen di rumah sakit itu ya gitu, kena vonisnya sinusitis, tapi masih kategorinya masih bisa terobati gitu. Dan sinusitisnya itu dua-duanya apa yang kiri atau kanan? Wah, kalau masalah itunya sih saya nggak tahu, tapi intinya sih suka berpindah-pindah aja gitu. Oke. Ya, clear. Oke. Ya, oke. Siap. Terima kasih Pak Agi ya. Iya. Silakan Dokter Alvin, ini tadi ada 2 pertanyaan. Pertama dari Pak Riwan, kedua dari Pak Agi ya. Dari Pak Riwan dulu, ini tadi keluhannya alergi setiap pagi, begitu Dok, suka bersin-bersin setiap bangun tidur ya. Dan Pak Riwan ini ada rencana untuk divaksin, apakah bisa divaksin? Iya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya bersin-bersin setiap pagi itu biasanya terstimulasi atau terangsang oleh adanya alergen ya. Alergen yang alergi seperti debu rumah biasanya ya, yang ada di kamarnya atau di dalam rumah itu sendiri, karena ada tungaunya yang menyebabkan dia menimbulkan reaksi alerginya ini. Jadi memang kita sebut sebagai rinitis alergi memang. Dan rinitis alergi ini biasanya sih kalau misalnya ini menimbulkan ada sumbatan, dan itu dia di pagi hari. Nanti kalau sudah biasanya di atas jam 7, nah itu sudah lebih enak. Kalau memang bicara itu hubungannya dengan vaksin, kalau sebenarnya semua vaksin itu pada intinya baik. Dan juga kalau memang Pak Ridwan ini tidak pernah mengalami alergi karena obat, karena kalau alergi karena obat itu sebagai catatan juga buat tim vaksin itu sendiri. Kalau menurut saya sih tidak masalah untuk vaksin ini. Apalagi efikasinya, tapi kalau dipikirkan di sini untuk AstraZeneca biasanya sih lebih baik untuk usia yang lanjut ya, untuk usia lanjut. Dan kalau untuk ini bisa saja mungkin dengan ada jenis vaksin yang lain mungkin itu juga bisa dipakai. Misalnya kayak vaksin gotong royong gitu ya, atau misalnya Sinovac gitu ya. Ya itu bisa jadi lebih baik dipakai vaksin yang vaksin tersebut gitu. Berarti harus diketahui dulu itu alerginya dari apa gitu ya Dok ya? Alerginya, tapi biasanya sih debu rumah sih biasanya sih kalau seperti itu. Debu rumah itu udah 80% Mbak, misalnya kalau debu rumah itu gitu. Dan memang untuk kelanjutannya sih nanti mesti tes alergi gitu. Tapi kan ini kan hubungan dengan vaksin kan, kalau saya sih catatannya kalau hanya rinitis alerginya boleh divaksin. Tapi kalau misal sudah sampai alergi obat tertentu, obat-obatan apa gitu, nah itu jadi catatan. Apalagi sampai alerginya menimbulkan syok yang bisa sampai ke rumah sakit gitu, itu jadi catatan buat tim vaksin itu sendiri gitu. Oke. Nah yang kedua tadi ada dari Pak Agia, usia 23 tahun, sinusitis keluhannya Dok, tapi mampetnya pindah-pindah kadang kanan kadang kiri begitu. Dan ada keluhan sakit kepala juga, tapi kalau minum obat suka hilang begitu. Betul. Jadi begini, masalah berpindahnya ini udah pasti saya mesti tahu hasil endoskopinya seperti apa. Karena sinusitis ini multifaktor. Multifaktornya adalah, kenapa saya tadi tanyakan dari hidung tersumbat, bersin-bersin. Nah itu adalah karena faktor alerginya menyebabkan bengkak di dalam hidung dan menyebabkan sumbatan di pintu sinusnya, sehingga menyebabkan sinusitis. Jadi drainasenya pun juga nggak lancar. Kedua, selain masalah alergi adalah kalau sumbatan bergantian itu kita pikirkan adalah ada nggak sekat hidung yang bengkok di dalam, yang dalam ya, bukan posisi yang di luar, pokoknya posisi yang di dalam itu. Jadi kalau sekat hidung itu biasanya bengkok satu sisi, itu akan menyebabkan sumbatan untuk kompensasi ya di hidung yang sebelahnya. Nah itu menyebabkan sumbatan bergantian. Meskipun sumbatan itu juga disertai diakibatkan oleh sinusitis itu sendiri, itu bisa.
Sehingga alangkah baiknya sebenarnya memang di endoskopi. Kita endoskopi, kita sesuaikan dengan foto ronsen sinusnya juga. Nah itu jadi semua itu kolaborasi jadinya. Sehingga kita bisa menentukan arahnya kemana. Perlu tindakan seperti apa. Apakah tindakan bedah atau tidak. Dan kalau misalnya memang sinusitisnya ini sudah lama, nah itu biasanya intervensinya lebih jauh lagi. Bisa sampai operasi sekat hidungnya juga. Sampai dibuka pintu sinusnya sehingga drainasenya lancar, sehingga seperti itu. Dan kalau dihubungkan dengan vaksin, kalau untuk sinusitis sampai saat ini sih silakan saja vaksin. Tidak berpengaruh ya dok ya? Tidak berpengaruh. Tapi kan kembali lagi vaksin yang mana? Oh, ya. Nah itu diperhatikan lah. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alvin Reynaldo, dokter spesialis THT yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga tadi bermanfaat ya dok jawaban-jawabannya kepada para pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Dr. Alvin, sehat-sehat selalu. Selamat pagi dokter.